Selamat pagi Bapak dan Ibu. Masih semangat? Iya, itu harapan kami. Saudara kasih Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada pagi hari ini yaitu mendekatlah kepada Allah untuk mendengar dan melakukan firman-Nya. Mendekatlah kepada Allah untuk mendengar dan melakukan firman-Nya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam kehidupan di dunia ini tentu tidak semudah yang kita bayangkan. Banyak liku-liku dan tantangan yang memang harus dihadapi oleh setiap orang yang ada di dunia ini. Kalau kita bicara tentang kehidupan, saudara yang kasih Tuhan, ada beberapa orang mengatakan bahwa hidup ini adalah perjuangan. Ada juga orang yang mengatakan bahwa hidup ini adalah merupakan anugerah dan pemberian Tuhan. Selanjutnya juga ada yang mengatakan bahwa hidup ini adalah suatu kesempatan pemberian Tuhan. Dari beberapa pendapat itu mana yang benar? Definisi tentang kehidupan. Apakah memang benar Bapak dan Ibu bahwa hidup ini perjuangan? Atau apakah memang benar bahwa hidup ini anugerah, pemberian, kesempatan, pemberian Tuhan? Bapak dan Ibu bisa menjawabnya di hati kita masing-masing. Tinggal kita bisa menjelentrekkan begitu. Kalau memang hidup ini adalah perjuangan, kenapa banyak orang yang berjuang mati-matian untuk menggapai tujuan hidupnya, toh mereka mengalami kegagalan. Dan kalau memang hidup ini anugerah dan kesempatan pemberian Tuhan, kenapa juga ada orang yang sering juga mengalami kegagalan dalam hidupnya? Katanya anugerah, pemberian. Saudara yang kasih Tuhan kita Yesus Kristus, bisa disimpulkan bahwa kehidupan ini adalah perjuangan, anugerah, pemberian Tuhan. Ini tidak bisa dipisahkan. Ini menjadi satu kesatuan. Hidup kita ini memang anugerah dan pemberian Tuhan, dan kita diberi Tuhan kesempatan untuk menikmati hidup ini. Akan tetapi juga butuh perjuangan untuk menggapai anugerah pemberian Tuhan itu. Tidak terasa Bapak dan Ibu dari rumah pergi beribadah ke tempat ini. Ini memerlukan perjuangan, pengorbanan. Kenapa tidak? Biasanya kita bangun agak siang, kita rela berkorban, bangunnya agak pagi. Biasanya pagi-pagi sudah sarapan, demi ke gereja kita berkorban, sarapannya nanti. Ini perlu perjuangan. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kita sadari memang hidup kita ini anugerah pemberian Tuhan. Kita sadari memang kita diberi kesempatan oleh Tuhan untuk hidup menikmati berkat-berkatnya. Akan tetapi ini perlu diperjuangkan. Bukan kita terima begitu saja. Perlu kita perjuangkan. Dengan demikian sebagai umat Tuhan, kita ini diharuskan untuk tidak menyerah kepada keadaan, untuk tidak angkat tangan, menyerah begitu saja kepada keadaan yang ada. Tidak seperti itu Bapak dan Ibu. Memang segala sesuatu perlu perjuangan. Saudara yang kasih Tuhan kita Yesus Kristus, bacaan kita pada pagi hari ini menceritakan yaitu perjalanan Tuhan Yesus membawa beberapa muridnya, yaitu Simon Petrus, Yakobus, dan Yohanes.
pergi ke atas gunung yang tinggi. Jadi Simon Petrus, Yakobus, Yohanes diajak Tuhan Yesus naik ke atas gunung. Tidak pernah ada bayangan oleh Simon Petrus, Yakobus, dan Yohanes di sana bahwa akan melihat Tuhan dimuliakan di atas gunung. Ketika sampai di atas gunung, tiba-tiba Tuhan Yesus berubah, Bapak dan Ibu. Bajunya serba putih, wajahnya bersinar seperti matahari, menunjukkan bahwa itu memang Allah, menunjukkan begitu luar biasa kemuliaan Allah. Ketika melihat hal itu, saudara yang kasih Tuhan, para murid itu takjub. Ketika melihat kemuliaan Tuhan, murid Tuhan Yesus itu di dalam hatinya merasa bahagia, merasa senang, karena mereka tidak pernah melihat hal seperti itu. Ini memang Allah yang luar biasa. Yesus memang putra Allah yang luar biasa. Kemuliaannya luar biasa. Sehingga murid Tuhan Yesus sampai berkata, Tuhan, perkenankan saya membangun 3 kemah di tempat ini. 1 untuk Tuhan, 1 untuk Nabi Musa, dan 1 untuk Nabi Elia. Karena di atas gunung itu mereka melihat Tuhan Yesus sedang berbicara, bercakap-cakap dengan Musa dan Elia. Melihat peristiwa seperti itu, murid Tuhan Yesus ini merasa senang, hatinya merasa damai, merasa bahagia, sehingga mereka mempunyai suatu keinginan membangun suatu mezbah di sana, membangun suatu tempat untuk berteduh di sana. 1 untuk Tuhan Yesus, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia. Dengan apa, Bapak dan Ibu? Ini ada filsafatnya. Dengan tujuan apa murid Tuhan Yesus ini membangun tempat di sana? Dengan harapan agar Tuhan tidak pergi darinya. Tuhan tidak pergi darinya. Ini yang dikehendaki Tuhan. Murid-murid melihat kemuliaan Tuhan dengan harapan agar dirinya senantiasa dekat dengan Tuhan, tidak mau berpisah, agar senantiasa ingin mendengarkan dan melakukan firman Tuhan. Mereka membangun mezbah di sana. Mereka membangun suatu tenda, suatu tempat kediaman bagi Allah. Sebelum mereka selesai berbicara, tiba-tiba ada suara dari langit. Ini adalah anak yang kukasihi. Dengarkan perkataannya dan lakukan itu. Murid Tuhan Yesus berusaha terus untuk mendekatkan diri dengan berusaha membangun satu tempat untuk Tuhan, agar Tuhan tidak beranjak dari hidupnya. Sekarang bagaimana dengan kita sekalian? Sudahkah kita berusaha untuk mendekatkan diri kepada Tuhan? Yang kadang Bapak dan Ibu menjadi susah dimengerti kadang-kala kita mendekatkan diri yang bagaimana? Mendekatkan diri kepada Tuhan yang bagaimana? Atau kita harus juga naik ke atas gunung seperti murid Tuhan Yesus, mencari Tuhan di sana, menemui Tuhan di sana, membangun suatu tenda tempat di sana untuk bertemu dengan Tuhan? Bukan seperti itu. Tuhan Allah itu bukan di mana-mana, Bapak dan Ibu. Tuhan Allah tidak di mana-mana. Tuhan Allah bukan kemana-mana dan tidak kemana-mana. Tuhan Allah ada di dalam diri saudara dan saya. Di dalam Korintus, kalau tidak salah Korintus 3 ayat 16 dikatakan, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah? Korintus 3 ayat 16. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah? Dengan demikian bahwa Allah ada di dalam diri saudara dan saya. Tinggal kita bagaimana kita bisa berhubungan lebih dekat lagi dengan Allah. Jiwa dan raga ini adalah tempat Allah bersemayam. Mari kita mencoba untuk terus mendekatkan diri kepada Allah.
Meskipun kita kadang-kala jatuh bangun, kesandung berbagai persoalan hidup di dunia ini, akan tetapi kita mempunyai suatu goodwill yang baik, mempunyai suatu keinginan yang tulus untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan kita Yesus Kristus, di Pepanan Wates ini ada suatu peristiwa yang luar biasa menurut pendapat saya. Ada satu sosok yang berusaha keras untuk mendekatkan diri lebih kepada Tuhan. Ini perlu perjuangan, perlu suatu keberanian. Seperti yang dilakukan Mas Bimbi kemarin dalam suatu pemberkatan nikah kudusnya. Ini perlu nyali Bapak dan Ibu, untuk mau mendekatkan diri kepada Tuhan meskipun liku-liku persoalan hidup yang harus dihadapi. Perlu keberanian, perlu keputusan yang tepat, perlu perjuangan dan perlu pengorbanan. Ini bukan rencana manusia, tapi rencana Tuhan yang harus terjadi. Kita patut bersyukur. Perjuangan Mas Bibi luar biasa. Saya angkat topi dengan dia. Perlu penghargaan. Tidak mudah untuk memutuskan mengikut Tuhan. Tidak mudah untuk memutuskan mendekat, mendengarkan, melakukan firman Tuhan. Tidak mudah. Perlu pengorbanan, sekali lagi perlu pengorbanan, juga perlu perjuangan yang luar biasa. Sekarang bagaimana dengan diri kita? Apakah kita juga perlu perjuangan? Jawabannya iya, kita perlu perjuangan. Bagaimana cara berjuang agar kita lebih dekat kepada Allah? Bagaimana cara kita berjuang agar kita mampu mendengarkan firman Allah dengan baik, mampu melakukan firman Tuhan dengan baik? Salah satunya seperti tema renungan minggu kemarin, yaitu membiasakan yang benar dan membenarkan, bukan membenarkan yang biasa. Membiasakan yang benar, bukan membenarkan yang biasa. Ini salah satu perjuangan. Kita membiasakan kehidupan kita benar di hadapan Allah, membiasakan berlaku yang benar di depan Allah, bukan membenarkan sesuatu yang sudah biasa. Karena sesuatu yang sudah biasa belum tentu benar. Saudaraku semua yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, murid Tuhan Yesus kala itu betapa senang dan bahagianya melihat kemuliaan Allah di atas gunung, berusaha keras untuk membangun satu tempat bagi Tuhan, suatu tempat peristirahatan bagi Tuhan agar Tuhan tidak beranjak dari hidupnya. Sekarang begitu juga dengan saudara dan saya. Mari kita bangun suatu tempat yang istimewa bagi Tuhan di dalam kehidupan kita masing-masing. Kita bangun suatu tempat yang begitu suci dan kudus di dalam kehidupan kita masing-masing, di dalam relung hati kita masing-masing, agar Tuhan betah ada di dalamnya. Agar kuasa Tuhan benar-benar nyata di dalam kehidupan saudara dan saya, dan bisa kita terapkan dalam kehidupan kita masing-masing. Mungkin saat ini kita mengalami sedikit kegagalan. Itu bukan berarti akhir dari kesudahan. Akan tapi kegagalan itu adalah awal dari keberhasilan yang akan kita terima. Mungkin saat ini kita sudah mengorbankan sesuatu buat Tuhan. Itu bukan apa-apanya. Kita akan menerima sesuatu yang luar biasa dari Tuhan. Karena Tuhan akan senantiasa memancarkan sinar kasih setianya buat memberkati semua anak-anaknya, buat menaungi, menerangi jalan hidup semua anak-anaknya. Tuhan akan terus menyinarkan cahaya kasih-Nya buat mereka-mereka yang mau datang mendekat kepada Dia. Tuhan akan terus memberkati mereka-mereka yang mau datang dan mendekat, mendengarkan firman Tuhan dan memberlakukan dalam kehidupannya. Itu janji Allah, dan janji itu akan digenapi. Bapak dan Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, memang kehidupan ini kayaknya kalau kita angan-angan berat. Apalagi bagi kita-kita yang sedang ditimpa persoalan hidup yang luar biasa, berat. Mungkin mudah marah karena persoalan yang ada. Mungkin memikirkan suatu hal-hal yang tidak bisa kita jangkau, sehingga mereka marah.
Seperti di Kertorejo ada suatu peristiwa yang luar biasa. Suami istri bertengkar, berujung duka dan lara. Karena mereka tidak sanggup menghadapi kenyataan hidup yang memang harus dihadapi. Jalan keluarnya dengan marah dan emosi dan akhirnya merugikan keduanya. Ini bukan jalan Tuhan. Perjuangan yang kita bangun selama ini kalau kita akhiri dengan marah-marah dalam menyelesaikan persoalan, perjuangan akan sia-sia. Apapun yang terjadi di dalam hidup saudara dan saya, kalau kita selesaikan dengan marah, semua yang sudah ditata begitu rapi oleh Tuhan, semua yang sudah ditata begitu harmonis oleh Tuhan, semua yang sudah direncanakan akan diberkati oleh Tuhan. Kalau kita selesaikan dengan marah dan emosi, semua akan berantakan. Tidak ada baiknya. Untuk menyelesaikan segudang persoalan hidup ini tentu perlu kita mendekatkan diri kepada Tuhan. Perlu kita membangun suatu tempat di hati saudara dan saya buat Tuhan, agar Tuhan mampu berbisik pada hati dan pikiran kita, sehingga kita mampu berjalan dengan baik. Ini yang dikehendaki Tuhan, bukan yang lain. Sekali lagi saudara yang kasih Tuhan kita Yesus Kristus, kami ingin tegaskan sekali lagi, dari sekarang ini mumpung kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan, mumpung kita terus dianugerahi oleh Tuhan, mari kita terus berusaha dan berjuang untuk terus mendekatkan diri kepada Allah, mendengarkan firman-Nya dan memberlakukan, membiasakan kehidupan ini yang baik dan menjauhi yang tidak baik. Tuhan Yesus memberkati saudara dan saya saat ini sampai Maranatha. Amin.